Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andika Putra. Saya dari Prodi Teknologi Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi di UIN Araniri, Banda Aceh. Nah, jadi kali ini saya akan membuatkan sebuah video edukasi untuk memenuhi tugas dari mata kuliah keamanan jaringan. Nah, jadi di sini kita akan membahas dasar tentang sejarah, tentang segala macam hal dari Linux. Dan juga nanti kita akan sedikit mempraktekkan dasar-dasar perintah-perintah dasar dari Linux di Kali Linux. Nah, langsung saja kita ke presentasi. Nah, di sini sistem operasi Linux. Nah, perbedaan mendasar Linux itu adalah dia free, open source, dan multi-user, dan serta multitasking. Jadi perbedaan dengan sistem operasi lainnya itu adalah ini, perbedaan secara mendasar. Nah, perbedaan Linux dengan sistem operasi lain secara yang lebih lanjutnya itu ialah Linux berjalan lebih cepat dibanding Unix lain pada hardware yang sama. Jadi Linux di sini itu bisa dikatakan dia lebih ringan karena dia bisa memproses lebih cepat dengan menggunakan hardware yang sama. Unix memiliki kelemahan yaitu tidak bersifat free. Berbeda dengan Linux yang dimana di sini dia bersifat gratis ya atau free. Unix di sini berbayar. Microsoft DOS atau MS-DOS hanya dapat dijalankan pada prosesor kali 86 dan tidak mendukung multi-user dan multitasking serta tidak bersifat free. Itu perbedaannya. Kemudian MS-DOS tidak memiliki dukungan yang baik agar dapat tetap berinteroperasi dengan sistem operasi lain. Microsoft Windows menawarkan kemampuan grafis yang ada pada Linux termasuk kemampuan networking tetapi tetap memiliki kekurangan yang ada pada MS-DOS. Windows NT yang juga tersedia untuk digital alpha selain prosesor kali 86, namun Windows NT ini masih juga memiliki beberapa kekurangan yang telah ada pada MS-DOS. Linux dapat dijalankan pada Power Mac. Nah, itulah tadi perbedaan lebih lanjut pada sistem operasi Linux dengan beberapa sistem operasi lain. Nah, sejarah Linux itu sendiri adalah ini merupakan sejarah singkatnya ya. Pertama kali dibuat oleh Linus Benedict Torvalds dari Universitas Helsinki, Finlandia. Sedangkan sistem dan aplikasi di Linux yang diketahui saat ini mengandung banyak komponen yang dibuat sendiri atau dipinjam dari proyek lain seperti GNU. Nah, prinsip desain Linux. Linux di sini menyerupai implementasi Unix non-microkernel. Nah, kemudian sistem yang multi-user, multitasking, dengan alat-alat Unix kompatibel yang lengkap. Model jaringan standar Unix diimplementasikan secara keseluruhan. Sistem berkas Linux mengikuti sistematik tradisional Unix. Akibat semakin berkembangnya teknologi PC, kernel Linux juga semakin lengkap dalam mengimplementasikan fungsi Unix. Nah, yang terakhir sedikitnya ada 2 distribusi Linux yang sudah memperoleh sertifikasi official POSIX. Nah, kemudian kita akan membahas kelebihan Linux. Di sini terdapat data ya tersimpan di dalam hard disk. Nah, jadi di sini dia memiliki kelebihan datanya dapat tersimpan di dalam hard disk. Jadi jika terjadi sesuatu itu masih bisa diselamatkan datanya. Kemudian Linux atau Unix menyediakan servis untuk memodifikasi program, proses, dan file. Karena di sini bersifat open source ya, jadi di sini bebas memodifikasi program, proses, dan file segala macam. Linux dan Unix mendukung struktur file yang bersifat hierarki. Dan yang terakhir itu adalah multitasking. Nah, berikut adalah beberapa bagian sistem operasi di Linux. Itu yang pertama ada kernel, perpustakaan sistem, dan utilitas sistem. Nah, masuk kita ke manajemen proses.
ada terdapat tiga atau beberapa tipe manajemen proses. Yang pertama itu ada foreground, proses yang diciptakan oleh pemakai langsung pada terminal, interaktif dialog. Batch, proses yang dikumpulkan dan dijalankan secara sekuensial atau satu persatu. Proses batch tidak diasosiasikan atau berinteraksi dengan terminal. Nah, kemudian ada daemon, proses yang menunggu permintaan atau request dari proses lainnya dan menjalankan tugas sesuai dengan permintaan tersebut. Kemudian ada deskriptor proses, guna keperluan manajemen proses, kernel memelihara informasi tentang proses di sebuah deskriptor proses dengan tipe task struct. Setiap deskriptor proses mengandung informasi antara lain status proses, ruang alamat, daftar berkas yang dibuka, prioritas proses, dan sebagainya. Nah, kemudian ada status di dalam manajemen proses pada Linux. Pertama itu adalah task running, task interruptible, task uninterruptible, task stop, dan yang terakhir ada task zombie. Di sini akan sedikit saya jelaskan ya. Yang dimana task running itu adalah berarti sebuah proses yang sedang berjalan. Nah, di mana dia itu sebuah program yang sudah diklik atau dioperasikan, yaitu berstatus running, berarti sedang berjalan. Nah, yang kedua ada interruptible, itu adalah sebuah task atau program yang dapat diinterrupt atau diberhentikan atau di stop untuk sementara waktu. Kenapa? Karena ada beberapa alasan yang bisa jadi itu karena CPU time sudah habis atau beberapa hal lainnya. Nah, kemudian ada task uninterruptible, di mana dari namanya saja kita sudah tahu bahwasanya ini kebalikan dari task interruptible. Berarti di sini tidak bisa diinterrupt. Kemudian ada task stopped atau stop, yang berarti di sini task sudah berhenti atau sudah tidak berjalan atau sudah selesai pada suatu proses atau program. Yang terakhir ada task zombie, yang dimana ini kalau secara bahasa kita pahami ini adalah yang sudah selesai itu sudah dibuang, sudah di terminate lah gitu istilahnya. Nah, kemudian ada penjadwalan atau scheduler. Penjadwalan adalah suatu pekerjaan yang dilakukan untuk mengalokasikan CPU time untuk task yang berbeda-beda dalam sistem operasi. Sinkronisasi kernel, cara penjadwalan kernel pada operasi secara mendasar berbeda dengan penjadwalan suatu proses. Di mana penjadwalan proses itu adalah ketika kernel telah mencapai titik penjadwalan ulang. Karena terjadi interupsi atau interrupt penjadwalan ulang maupun karena proses kernel yang sedang berjalan telah diblokir untuk menunggu beberapa signal bangun. Harus memutuskan proses selanjutnya yang akan dijalankan. Linux telah memiliki dua algoritma penjadwalan proses yang terpisah satu sama lain. Algoritma yang pertama adalah algoritma time sharing untuk penjadwalan preemptive yang adil di antara sekian banyak proses. Sedangkan algoritma yang kedua didesain untuk tugas real time, di mana prioritas mutlak lebih utama dibandingkan keadilan mendapatkan suatu pelayanan. Jadi di sini untuk algoritma yang kedua ini lebih ke prioritas. Jadi dia lebih mementingkan sebuah proses atau sebuah program yang prioritasnya lebih tinggi dibandingkan program-program yang lain. Jadi program yang memiliki prioritas paling tinggi itu yang pertama kali diselesaikan. Sedangkan algoritma yang pertama itu memiliki adalah time sharing, di mana dia memiliki keadilan untuk memproses setiap program-program yang ada. Jadi misal ada suatu program yang sudah kehabisan time sharing, kehabisan waktu dalam memproses atau berproses, dia akan stop dan dan akan digantikan oleh proses yang lain dengan waktu yang sama. Jika selesai atau tidak selesai itu tetap digantikan dengan proses yang lain. Jadi tetap memiliki sinkronisasi atau sirkulasi yang lancar, di mana terdapat pembagian-pembagian berupa waktu dalam memproses. Itulah dinamakan time sharing. Nah, kemudian ada
manajemen memori, di mana bertujuan untuk meningkatkan utilitas CPU, data dan interaksi instruksi dapat diakses dengan cepat oleh CPU, tercapai efisiensi dalam pemakaian memori yang terbatas, transfer data dari atau ke memori utama ke atau dari CPU dapat lebih efisien. Itu adalah tujuan dari manajemen memori. Perbedaan pada mikroprosesor Intel 80X86 memory address dibedakan menjadi 3 jenis address, yaitu logical address, linear address, dan physical address. Macam teknik manajemen memori berikut ada 2. Yang pertama, physical contiguous memory areas, yang dimana terdapat 2 bagian. Yang pertama itu page frame management dan yang kedua memory area management. Kemudian masuk yang kedua pada teknik manajemen memori, yaitu physically non-contiguous memory areas. Sini hanya memiliki satu poin, yang berarti itu adalah non-contiguous memory area management. Nah, itulah tadi sekilas pengertian, penjelasan, sejarah tentang Linux. Kemudian kita akan lanjutkan ke kita akan coba nih beberapa perintah-perintah dasar, sintak-sintak dasar pada Kali Linux kita coba pada Kali Linux ya, berhubung di laptop saya ada Kali Linux. Nah, yang dimana kita akan membuat perintah-perintah berupa manajemen file. Nah, di sini langsung saja masuk ke Linux. Nah, kemudian langsung buka terminal. Nah, kita ulang saja, terminal itu terdapat pada yang hitam-hitam ini ya guys ya. Langsung klik saja sekali, langsung terbuka. Nah, untuk sintaks yang pertama itu kita coba pwd. Di mana pwd ini adalah untuk mengetahui di mana posisi kita saat ini berada. Yang itu kita berada di file kali, di folder kali di dalam, yang dimana folder kali itu terdapat di folder home. Nah, kemudian ada ls, di mana sini untuk melihat berapa direktori yang ada pada posisi kita saat ini, berapa file atau folder yang ada pada direktori kita berada atau pada folder kita berada, di mana kita berada, kita ls. Nah, di situ kita melihat file atau folder apa saja yang ada di dalamnya. Nah, kemudian kita akan mencoba membuat sebuah direktori baru, yaitu dengan membuat direktori baru dengan sintak mkdir. Ini buat edukasi. Nah, bisa dilihat langsung kita ls untuk melihat file. Nah, dapat dilihat di sini bahwasanya sudah tercipta sebuah folder baru yang bernama edukasi pada tempat kita berada. Nah, mudah bukan? Kemudian kita akan mencoba menghapusnya dengan sintaks rmdir. Nah, kemudian masukkan nama file atau nama folder yang ingin kita hapus. Sini kita hapus saja file yang tadi kita buat, edukasi. Coba ls lagi. Nah, sudah hilang nih edukasi. Di sini ada edukasi, sini tidak ada, berarti sudah hilang atau sudah dihapus. Nah, kemudian kita akan coba masuk ke dalam sebuah folder atau sebuah file dengan cara cd musik. Kita coba musik. Nah, di sini kita ini tandanya nih kita sudah berada di dalam musik atau folder musik. Di mana jika kita ls di sini tidak ada apa-apa karena dalam folder musik itu sendiri tidak ada file, tidak ada folder di dalamnya. Berarti ternyata di sini untuk membuat sebuah file, membuat sebuah file teks pada Kali Linux itu menggunakan perintah touch. Kemudian masukkan nama filenya andika.txt agar dia berupa file teks. Karena kita ls di sini terdapat file txt atau file yang barusan kita buat tadi di dalam folder music. Nah, jika kita ingin membukanya, kita dapat membukanya dengan
sintaks seperti tadi nih, SDG open Andika txt. Nah, bisa dilihat sini langsung terbuka nih file teks atau tetapi kosong nih. Di sini sama seperti Microsoft Word kalau pada Windows nih. Ini kita bisa buat apa saja nih. Halo guys, nama saya Ibu. Hobi saya nonton anime. Saya merupakan makhluk isekai. Nah, bisa dilihat di sini kita dapat mengetikkan apa saja pada dalam file teks ini ya. Untuk save kita bisa langsung Ctrl S, langsung silang saja. Nah, jika kita ketikkan ulang lagi nih yang tadi atau kita arahin aja panah atasnya, langsung terbuka folder yang atau file yang kita buat tadi ya guys ya. Oke, sangat mudah bukan? Makanya masuk di TI guys biar pandai, biar keren. Nah, kemudian kita coba menggunakan sintaks cat andika.txt. Nah, di sini cat atau cat ini untuk mengeluarkan tulisan-tulisan yang sudah kita buat tadi. Mana tadi kita mengetikkan ini. Nah, di sini selanjutnya kita coba rm apa? Kita menghapus dengan format dengan perintah rm yang tadi rmdir itu untuk menghapus satu directory atau satu folder. Nah, di sini rm saja, kemudian nama file. Ini kita langsung menghapus satu file nih ya. andika.txt. Kita ls. Tara, sudah hilang ya guys ya. Bahwasanya sini tidak ada lagi file yang kita buat tadi. Sudah hilang semuanya. Nah, sekarang kita ini kan sedang berada di folder musik. Kita coba keluar dengan perintah sintaks cd titik titik. Maaf, typo. cd titik titik. Nah, itu berarti kita keluar dalam apa? Keluar satu directory atau keluar satu folder dari folder di tempat kita berada. Nah, jika kita sedang berada jauh di dalam folder, langsung kita ingin atau kita hendak langsung ke folder home, ke folder paling luar, kita langsung ketikkan saja cd ini ya guys ya. Apa saya kurang tahu juga namanya, pokoknya yang kayak belok-belok gitu ya guys ya. Nah, langsung keluar sama saja. Tapi kalau cd titik-titik itu berarti satu folder saja atau satu directory, sedangkan cd garis melengkung itu berarti langsung keluar semuanya, langsung paling luar ya guys ya. Nah, kemudian masih terdapat banyak sintaks ribuan bahkan jutaan, tetapi untuk pertemuan kita kali ini atau untuk video kali ini kita hanya akan membahas dasar-dasarnya saja. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan atau saya berikan edukasi kepada teman-teman semua, kepada abang-abang, kepada adik-adik ya guys ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf karena saya manusia yang penuh kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Terima kasih kepada semua teman-teman. Terima kasih kepada abang-abang, kakak-kakak dosen, asisten dosen. Semoga video ini dapat menjadi berkah untuk kita semua dan menambah nilai untuk saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.